welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Sintian. Apa kabar kalian semua? Nggak kerasa ya, Sintian udah lama banget gak bikin video. Anyway guys, kita sekarang ada di penghujung tahun, yaitu tanggal 31. Kapanpun kalian nonton, selamat tahun baru buat kalian semua yang merayakan. Dan semoga tahun baru ini bakal jadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Ntar Sintian akan bikin juga video resolusi tahun barunya Sintian. Kira-kira apa nih yang Sintian kepengen untuk dirubah pada saat ntar tahun 2017. Kalau misalnya kalian udah baca judulnya di bawah, kalian pasti tahu kalau misalnya Sintian akan bikin The Best of Beauty 2016. Wilala. Jadi Sintian bakal ngasih tahu ke kalian semua produk-produk kecantikan apa yang Sintian suka sepanjang tahun 2016 ini. Satu lagi yang Sintian mau bilang, Sintian kolaborasi sama teman-teman Sintian yang ada di Surabaya, yaitu beauty vlogger dan beauty blogger. Anyway, kalau misalnya kalian sedang dengan tipikal video kayak gini, jangan lupa untuk klik like di video ini dan subscribe ke channelnya Sintian kalau kalian belum subscribe. Oke deh guys, Sintian rasa Sintian udah ngomong terlalu banyak, jadi kita langsung mulai aja ke video Best of Beauty-nya. Oke, untuk Best of Beauty, Sintian akan mulai dulu dengan beauty tools. Sintian punya 3. Yang pertama adalah ini. Ini jujur mahal banget. Ini punyanya Sigma Flat Kabuki Brush yang F80. Gak tahu kenapa ini Sintian kayaknya beli yang palsu atau nggak tahu kenapa. Sintian udah pakai ini itu dari tahun 2015. Pertengahan 2015 Sintian tuh beli di TWL Cosmetic. Di pre-order by Mimo. Pre-order by Mimo harganya 385 kalau nggak salah. Ini enak banget guys, sungguhan enak banget. Kalau misalnya kalian pakai foundation misalnya ya, atau ngeblend concealer ya, ini lembut banget dan empuk banget. Dia nggak bakal ada jejak kuasnya. Jadi kalian kalau misalnya kalian pakai gitu udah kayak langsung enak aja gitu, dienakin aja. Dan itu lebih menghemat waktunya Sintian. Sintian cuci itu harusnya kan mereka bertahan banget ya. Sintian cuci tapi udah kayak mulai rontok-rontok gitu, kayak udah ada 2-3 bulu yang udah rontok pada saat ini. Padahal ini baru 1,5 tahun gitu loh. Sintian agak kecewa, nggak tahu. Tapi I will try. Sintian akan coba untuk beli langsung di counternya. Ntar kalau Sintian sempat beli Sigma, supaya Sintian bisa bandingin ori atau enggaknya. Dual Purpose Puff. Ya, jadi ini adalah puff gitu. Ya kayak puff foundation gitu. Ini adalah produknya Daiso. Sintian beli di Daiso ini harganya cuma $2, which is 20.000, nggak sampai 20.000. Kenapa Sintian beli ini? Sintian kepancing banget sama Kak Dwi Endah. Kalau misalnya kalian tahu Dwi Endah Prosparini, ntar Sintian akan tinggalin channelnya juga di bawah. Dia mention kalau misalnya dia juga sering pakai ini karena ini tuh 1 kali pakai dan dibuang. Jadi yang pertama juga lebih higienis di kitanya, dan lebih kedua lebih praktis. Kita nggak usah cuci-cuci atau apa, langsung dibuang kayak gitu. Dan kalau nggak salah di Daiso di Indonesia, di Surabaya, Daiso di Tunjungan Plaza, sama Daiso di Jakarta, kalau Sintian nggak salah ini pasti udah ada, dan harganya juga kayak 25.000 mentok. 25.000 isinya 12. Murah banget. All hail for this brand. Ini adalah punyanya Original Beauty Blender guys. Sebelumnya Sintian pikir kalau misalnya mungkin yang fake sama aja kali ya. Buat apa beli yang ori harganya mahal banget 300.000 tapi kualitasnya sama aja, ngapain gitu. Ternyata ini kayak savior guys, penyelamat hidupnya Sintian banget. Di antara semua beauty blender Sintian, mulai dari yang Korea, mulai dari Masami Suko, mulai dari yang fake, itu semua nggak ada yang seempuk dan selembut ini. Yang kedua, dia nggak terlalu nyerap banyak banget produk, dan dia gampang banget untuk ngeblendnya. Yang ketiga, dia karena empuk, jadi kalian kalau cuci itu lebih cepet, dan dia nggak makan sabun banyak banget. Pantas lah kalau menurut Sintian harganya tuh 300.000. Oke lah, meskipun menurut Sintian masih agak kemahalan, harusnya separuh harganya. Sintian masih penasaran sama punyanya Real Techniques yang sponges. Itu akan jadi resolusi tahun 2017 yang Sintian. Ntar kalau misalnya Sintian kepengen beli produk itu. Oke guys, Sintian maaf ya, Sintian agak ubah sedikit, maaf kalau misalnya agak miring atau gimana. Karena tadi posisi duduknya Sintian gak enak banget, udah duduk selama 10 menit dengan posisi seperti itu dan kakinya Sintian kesemutan. Lanjut, setelah beauty tool, Sintian akan bahas tentang beauty semua. Kita akan mulai dengan primer alias base makeup. Selama ini primer wajah yang Sintian pakai itu cuma Lumi Layer Primer karena Sintian merasa kalau itu yang paling bagus, karena Sintian gak pernah coba primer yang lainnya. Tetapi semenjak Sintian coba produknya ini, punyanya Heimish, Sintian benar-benar ke-influence akan perbedaan besar salah satu primer dengan primer yang lainnya. Sintian benar-benar tahu bedanya setelah Sintian
pakai ini. Ini punyanya Heimish Artless Glow Base. Dia punya SPF 50 PA++ juga. Nah, bentuknya itu kayak gini. Ini full size ya. Dulu tuh Sindian coba itu cuman cobain produk sampelnya doang, dan waktu itu Sindian udah suka banget. Yang satu yang Sindian sedang adalah pokoknya dia long lasting banget. April Skin Cushion seperti Sindian bilang itu nggak bisa tahan sama sekali kalau nggak dipakein apa-apa. Sindian pakein primer ini Heimish Artless Glow Base dan dia tahan banget seharian, dan I was like wow, sebegitukah sebuah primer bener-bener bikin make upnya kita yang nggak tahan lama tuh jadi tahan lama banget. Selanjutnya another product yang Sindian baru coba bulan Desember kemarin pas Sindian beli haul, dan Sindian udah pakai setiap hari, dan Sindian harusnya beli full size nya. Itu adalah punyanya Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer Hydrating Primer. Ini Sindian beli yang travel size-nya. Sedih banget kenapa Sindian nggak beli full size-nya. Ini tutupnya yang warnanya biru gini, dan ini yang untuk melembabkan kulitnya. Satu yang Sindian langsung perhatiin kalau Sindian pakai pertama kali adalah jambret, kulitku sok mulus kayak bongnya bayi, tau gak sih? Mulus banget guys. Even kalian kulitnya yang nggak halus, nggak mulus, dibikin mulus sama dia dan dibikin lembab sama dia kulitnya. Dan kalau misalnya kalian semua yang punya kulit kombinasi atau kulit berminyak, kalian tetap bisa pakai ini. Why? Karena dia itu ringan banget dan watery banget. Jadi teksturnya itu kayak cair banget, tapi dia melembabkan pada saat yang bersamaan. Lanjut ke foundation. Oke, di tahun-tahun ini Sindian, tahun 2016 ini Sindian nggak pernah pakai foundation jujur. Pakai foundation cuman pada saat kayak pesta malam-malam gitu doang, pesta nikahan kayak gitu-gitu. Jadi baru kayak bulan-bulan terakhir ini Sindian baru pakai Sindian lebih senang pakai BB cushion sih, dan lebih cobain banyak BB cushion buat nge-review ke kalian semua, karena seperti yang kalian lihat kayaknya banyak review BB cushionnya Sindian. Tapi kalau foundation tetap sih sebenarnya Sindian ada. Jadi ini terjadi pada saat cicinya Sindian mau wedding dari bulan Agustus. Jadi baru bulan Agustus Sindian beli. Maaf ya guys ya. Jadi ini bukan sepanjang tahun 2016, tapi ini baru tahun kayak mulai dari Agustus sampai Desember 2016 ini. Oke guys, aku lupa tadi aku sampai mana, jadi aku lanjut aja deh. Ya pokoknya intinya adalah Sindian harus kombinasiin dua ini. Ya intinya akhirnya Sindian beli foundation 2 ini, dan Sindian nyesel banget karena warnanya nggak sesuai dan karena cahaya di counter itu sangat membohong banget. Jadi yang Sindian punya ini adalah Borjua yang Healthy Mix Foundation ini. Kalian bisa lihat ini gelap banget sama kulitnya Sindian, like kayak warna tan gitu. Kenapa Sindian beli ini? Karena pas di counternya itu warnanya putih banget dan cocok banget di kulitnya Sindian. I mean like, oh ini bagus banget. Sindian sampai coba di leher, sampai di dagu, sampai di leher situ Sindian udah cobain, dan oh my god, it's so good, bagus banget. Tapi pas sampai di rumah terus Sindian pakai bikin video terus-terusan, Sindian menyesal sekali beli ini. Tapi untungnya cicinya Sindian itu beli juga beberapa tingkat lebih putih dari Sindian juga. Jadi Sindian bingung, tapi akhirnya Sindian menemukan kalau ini berdua kalau digabung itu cocok banget dan oke banget di kulitnya Sindian. Jadi dia beneran kayak oke banget di kulitnya Sindian, bagus. Dan karena ini formulanya bagus banget dan ini formulanya agak ringan, jadi pas digabung itu jadi wow, haleluya banget guys. Oke, jadi buat concealer selama tahun 2015 Sindian bolak-balik ke concealer yang sama, dan dua concealer ini terus yang Sindian bolak-balik. Ini adalah yang pertama punyanya Maybelline Fit Me Concealer. Ini Sindian punya yang nomor 15 yang fair. Kenapa Sindian ambil ini? Karena ini adalah botol ketiganya Sindian yang habis, dan ini adalah yang terbaru juga karena Sindian pakai terus-terusan di kulitnya Sindian, di wajahnya Sindian. Setiap kali kalau misalnya ditanya concealer, itu Sindian nggak bisa mikir concealer lain yang bagus selain Maybelline Fit Me. Dulu Sindian cuma kepengen coba hanya untuk kayak pengen coba-coba makeup gitu lah, kayak coba-coba BB cushion kayak gitu, coba makeup yang baru gitu. Ternyata Sindian kepentuk pakai itu terus gitu loh, pakai ini melulu gitu loh. Soalnya ini kayak yang paling aman gitu loh. Coveragenya oke, bisa di build coveragenya, ringan banget, gampang banget di blend, dan dia kayak
apa ya, lebih memakan waktu cepat untuk kita ngeblend. Jadi karena ini stick juga kan, jadi dia nggak bakal bleber dan jatuh kemana-mana. Botolnya plastik, kita cuma tinggal apply langsung, tuk 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 tuk, langsung pakai jari di blend, udah rata, tinggal pakai bedak, cus, berangkat. Kalian bisa cobain langsung Maybelline Fit Me yang dijual di online shop selama ini, selama seharga 145.000 atau 135.000 dengan hanya harga 105.000 atau 115.000 di counter Maybelline Indonesia terdekat kalian. Another produk yang Cindian lagi senang pakai juga selama tahun 2015 ini itu adalah produk punyanya Canmake Waterful something concealer. Ini tulisannya udah sampai hilang, Cindian nggak tahu gimana caranya. Dan ini juga sampai sekarang nggak habis-habis karena dia thick banget konsistensinya. Kenapa Cindian favoritin ini juga? Karena apa bedanya sih sama Maybelline? Ini adalah coveragenya ini. Jadi ini adalah coveragenya punyanya Maybelline dan ini adalah tangan Cindian yang asli. Kalau kalian lihat tangannya Cindian tuh kayak ada urat-uratnya gitu. Kalau di sini itu uratnya kayak udah mulai tersamar-samar gitu karena kena Maybelline Fit Me. Kalau ini uratnya udah hilang sama sekali. Jadi kayak nggak ada sama sekali bekas urat-urat hijau-hijau yang terlihat di kulitnya Cindian. Itu salah satu yang Cindian senang karena dia full coverage. Yang kedua, karena dia ini sebenarnya punya SPF, guys. Oke, lanjut ke concealer, masih concealer. Ini adalah dua concealer baru yang Cindian baru temuin pas di huge haul-nya Cindian. Dan semenjak saat itu Cindian udah pakai setiap hari sampai Cindian bisa buktiin kalau ini tuh sisanya seperempat. Yang pertama ini adalah dari punyanya Maybelline Instant Age Rewind. Kalian udah tahu ini kan, kalau kalian udah sering nonton beauty vlogger favoritnya kalian pasti tahu kalau mereka sempat favoritin ini juga. Kalau kalian bisa lihat nih, dari mulai awal Cindian pakai dulu tuh dia tuh penuh, sekarang udah sisa segini karena Cindian hampir pakai setiap hari, mulai dari di under eye-nya Cindian, di bagian kiri kanan hidungnya Cindian, sampai di bagian pipinya Cindian yang di bagian kiri kanan ini untuk kayak bikin brighten up. Selain dia brighten up, dia juga kayak ringan banget, sama kayak Maybelline Fit Me, kayaknya sama aja, cuman ini kayak lebih ke anti-aging gitu. Sebenarnya Cindian sekarang lagi pakai Maybelline Fit Me di wajahnya Cindian. Kalau kalian bisa lihat nih, dia benar-benar nutupin dengan sempurna. Cindian nggak pakai bedak tambahan lagi. Yang kedua ini adalah travel size yang termahal yang pernah Cindian beli sepanjang segala abad. Ini adalah punyanya IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. What a really long name, ladies. Bentuknya kayak gini, sumpah kalau dibandingin sama tangannya Cindian itu cuman kayak segini nih, kecil banget. Dan Cindian gak ngerti kenapa ini bisa jadi hype sampai akhirnya Cindian coba. Wow guys, it's blowing my mind. Full coverage, dan kalau misalnya dibandingin sama yang Canmake tadi ya, Canmake itu kayak dupe-nya sih. Kalau ini tuh orinya, jadi kalian tuh pakai dua tetes. Dua tetes ini itu udah mengcover dua matanya kalian fully dan full coverage tanpa bikin creasing sama sekali, dan dia bertahan seharian. Boom! Udah deh, Cindian gak mau berdebat kenapa Cindian suka ini, dan Cindian ngerasa kalau ini worth it banget. Cindian kepengen banget buat dapetin full size-nya. Semoga IT Cosmetics mendengarkan doanya Cindian supaya Cindian bisa dapat produknya secara gratis. Untuk best cushionnya, Cindian harus bilang adalah Hera. I know right? You know me so well. Ya, ini adalah punyanya Hera UV Mist Cushion. Ini Cindian ambil kebetulan yang apa sih? Limited edition, tapi ya sama aja lah sama Hera-Hera yang biasanya, malah kayaknya yang biasa justru lebih prestisius kayaknya ya. Nih, sponsnya udah sampai hitam blenger kotor gini karena Cindian pakai sponsnya untuk ngeblend semuanya. Dan cushionnya ini kalau misalnya kita udah pegang gini, kering guys, gak ada apa-apa wesan. Bagian atasnya itu udah kering. Jadi kalau misalnya Cindian mau pakai, Cindian harus sampai press banget sampai ke bawah, atau Cindian mungkin akan balik cushion nya supaya bisa pakai produknya. Saking seringnya Cindian pakai ini. Setiap kali kalau misalnya Cindian tiap hari harus pakai cushion, yang Cindian pikirin itu adalah cushion yang bikin Cindian nggak komedoan, nggak nyumbat pori-pori, nggak bikin jerawatan, dan cushionnya yang bagus dan nggak terlalu kelihatan menor. Ini adalah cushion pertama yang muncul di kepalanya Cindian dan jadi urutan pertama best cushionnya Cindian dari top 5-nya Cindian. Along with that, Cindian harus bilang kalau misalnya kalian lebih on the budget, karena Hera juga kalau di Indonesia susah dicari dan kayaknya baru beberapa online shop aja yang ngejual. Cindian bakal rekomendasiin sama kalian cushion punyanya Laneige.
Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa lihat Laneige itu top 2. Sini kurang suka karena dia lebih sedikit natural. Tapi kalau misalnya buat kalian yang sehari-hari, kayaknya orang Indonesia tetap lebih senang sama yang namanya natural, ya kan. Dan Laneige sekarang udah ada warnanya, ada 4 warna berbeda. Jadi kalian yang kulitnya sawo matang sampai kalian yang kulitnya kuning langsat itu udah ada warnanya. Jadi kalian be sure untuk check it out. Dan dia juga ada variasinya kayak untuk pore control, anti-aging sampai whitening juga udah ada. Jadi bisa banget untuk kebutuhan kulitnya kalian yang macam-macam. Kalau misalnya kalian cari cushion foundation, Cindian barusan cobain dan beli produk ini dan kapan ya masuk di Surabaya ya produk ini ya, yang udah di Jakarta tapi nggak masuk di Surabaya. Cushion punyanya YSL. Udahlah guys, nggak usah ngomong lagi lah. Awas guys, ngomong lah guys, sungguhan. Cindian pakai ini. Kalau misalnya kalian ngerasa kalau ini mahal banget, Cindian emang ngerasa kalau awalnya ini mahal banget karena harganya tuh 800 ribuan. Satu yang harus Cindian bilang, yang pertama, kalau misalnya kalian itu pakai cushion lain, kalian tuh harus pakai sekitar 3-4 pump di seluruh wajahnya kalian. Jadi kalian harus ngepres ini pakai cushionnya itu, kalian press itu sekitar 3-4. Ini Cindian itu 3 kali itu udah wajah sama leher. Jadi 1 kali itu untuk separuh wajah, yang kedua kali untuk separuh wajah, yang ketiga kali untuk leher. Dan ketiga kali pun Cindian nggak press banyak-banyak karena lehernya Cindian nggak terlalu lebar juga kan. Jadi nggak terlalu banyak pakainya juga. Hemat banget dan worth it banget. Sekali pakai langsung mulus, flawless, and awesome. Satu lagi yang Cindian senang adalah karena dia ini berasal dari foundation yang ink foundation punyanya dia. Jadi kalau misalnya kalian habis, kalian tinggal beli foundationnya lagi, dan foundation itu bisa kalian tetesin di cushionnya ini, dan kalian bisa pakai foundation itu lama banget karena kalau dengan pakai cushion kita tuh jadi bisa lebih hemat produknya. Alright guys, Cindian harus melepas bando karena kepalanya Cindian pusing, soalnya kayak bandonya nusuk di kepalanya Cindian gitu, dan Cindian udah mulai pusing karena Cindian terlalu cerah untuk berbicara. Anyway, kita lanjut aja ke produk selanjutnya, yaitu adalah bedak. Jujur Cindian itu karena kulitnya kering banget, tapi kalau misalnya udah pakai skincare, terus pakai foundation, karena Cindian carinya yang dewy-dewy yang melembabkan. Kadang-kadang kalau Cindian keluar gitu, cuacanya Indonesia yang panas banget, itu bisa langsung geser foundationnya Cindian atau concealernya Cindian, yang itu bikin nggak aman banget. Nah, kalau misalnya Cindian mau pakai two-way cake powder, itu malah kelihatan Cindian mau ke kondangan karena kelihatannya super duper cakey banget. Udah pakai BB cushion, terus udah pakai concealer, main ngono bedak sing ono foundation pisan. Lah yo koyo emak-emak sing kate ke pesta, ya kan? Tapi kalau misalnya Cindian pakai produknya ini, punyanya Makeup Forever yang micro finish powder, Cindian bakal kelihatan as if Cindian nggak pakai apapun. Guys, ini bagus banget, sungguhan kalian harus cobain karena Cindian ngerasa kalau misalnya pakai ini dia nggak mengubah tekstur foundation dan concealer yang udah kita bangun se-flawless mungkin. Putih gini sampai welek kok ini tak pakai. Nah, Cindian itu sukanya juga yang kayak gini karena dia teksturnya saking ringan banget. Jadi akhirnya matte-nya nggak terlalu yang matte sampai kulitnya kita tuh ketarik banget dan kelihatannya super matte, tapi kelihatannya oke dan bagus banget. Sebenarnya Cindian sekarang lagi pakai dan kalian bisa lihat kalau wajahnya Cindian tuh looks so flawless guys. Satu lagi yang Cindian baru-baru ini suka dari huge haul-nya Cindian adalah Laura Mercier Loose Setting Powder yang translucent. Jujur ini adalah love-hate relationship. Jadi kayak suka nggak suka, karena sukanya adalah karena dia bagus banget ternyata. Oh my god guys, ini tuh kayak kita mau baking, kita mau pakai ini doang, dia nggak bakal bikin kulitnya kita itu kering, nggak bakal bikin creasing, nggak bakal bikin hasilin garis-garis yang jelek-jelek di wajahnya kita. Satu yang Cindian nggak senang, seperti yang Cindian bilang, Cindian punya love-hate relationship sama dia adalah karena dia punya banyak banget paraben di dalam sini. Dia banyak banget ingredientsnya yang ada parabennya. Nah, karena itulah Cindian takut kalau misalnya Cindian sering-sering pakai tiap hari akan menyicil kanker kulit di kulitnya Cindian, which
scares me, yang bikin Xinian takut banget. Jadi Xinian kayak kadang-kadang kalau misalnya mau ke pesta banget atau misalnya mau ke acara yang dimana Xinian harus kelihatan flawless banget, itu baru Xinian pakai ini. Kalau misalnya enggak, Xinian bakal tetap milih untuk pakai Make Up Forever HD powdernya Xinian ini daripada ketimbang pakai yang itu. Oke, untuk contouring Xinian harus bilang kalau Xinian seneng banget sama punyanya Kat Von D Shade and Light Contour Palette. Menurut Xinian sih cukup gede ya, dan gak habis-habis juga pakainya. Xinian udah pakai hampir setiap hari mulai dari Xinian beli. Kayaknya Xinian beli itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, dan Xinian pakai tiap hari. Yang Xinian seneng, kalau misalnya Xinian mau bilang sama kalian semua ya guys, ini adalah another love-hate relationship. Karena untuk bagian atasnya ini, 2 powder di atas ini adalah powder yang paling gak berguna yang pernah Xinian pakai. Karena ini kan banana powder nih, dan ini powdernya tuh kayak bedak biasa gitu. Xinian pikir kalau misalnya, oh ini udah kayak all in one ya, buat traveling bagus kalau misalnya pakai, kalau mau ngeset concealer atau foundation pakai ini aja. Apalagi ada banana powder untuk bagian bawah matanya Xinian yang gelap banget, ini bisa jadi brighten up gitu loh. Ternyata pas dipakai keki banget, dia ngegumpal banget, gampang banget kering banget di wajah, dan I don't like it so much. I hate it. Xinian benci banget sama 2 shade di sini. Untungnya shade ini itu sebenarnya mungkin jadi yang Xinian benci, tapi karena dia bisa dijadiin sebagai blush on karena kulitnya Xinian agak fair ya, agak lebih putih, cenderung ke putih gitu. Jadi pas Xinian pakai ini bisa dijadiin sebagai blush on, dan karena saking pigmentednya jadi Xinian cukup seneng lah. Kalau ini artinya ini bisa dipakai lah, dan this is good. Untuk bagian bawahnya udah deh guys, nggak usah ngomong. Mau dijadiin eyeshadow, mau dijadiin shading, mau dijadiin contouring, itu bisa banget dipakai. Dan satu lagi yang Xinian bilang, ini Xinian kalau misalnya pakai kuas ya, Xinian tap satu warna di sini, itu udah bisa untuk contouring sampai puas di bagian kiri kanan pipinya Xinian. Sebenarnya Xinian lagi pakai ini. Xinian pakainya karena kalian bisa lihat hampir nggak kelihatan, karena Xinian suka yang natural gini, hanya untuk kayak menegaskan bagian wajahnya Xinian dan untuk bikin warm aja wajahnya Xinian supaya nggak terlalu yang sampai gimana-gimana nih. Next, untuk highlighter. Highlight Xinian sebenarnya nggak punya sama sekali. Xinian bingung harus mau bilang gimana. Tapi yang sekarang lagi Xinian pakai dan ulala banget, kalian bisa lihat. Highlight game so strong. Ini adalah eyeshadow sebetulnya dari punyanya Essence Beauty All About Roses eyeshadow. Nah, ini karena dia warnanya lebih ke pink tone gitu, kalian bisa lihat 3 warna ini adalah warna highlight terbagus yang pernah Xinian punya. 1, 2, 3. Nyoh, panganan kui. Nyoh. Kalian bisa lihat betapa pigmentednya dan betapa Xinian gak nyesel banget Xinian pernah beli ini. Nah, satu yang Xinian senang ini adalah warna yang paling pertama ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat sini, nggak tahu bisa lihat apa enggak, ini udah kayak cekung dan ini hampir hit the pan karena almost every day semenjak Xinian beli highlight dan Xinian ngerasa nggak ada highlight yang bagus di Xinian beralih untuk pakai ini, dan I almost wear it like every single day guys, like seriously, look at that. Nih, look at that. Lala. Lanjut ke blush on. Yang Xinian pakai everyday itu adalah dari punyanya Holika ini, blusher, Holika blusher yang nomor 1. Kenapa Xinian seneng banget? Pertama, bisa nggak sih kalian lihat packagingnya? Lucu banget nggak sih? Lucu banget. Yang kedua, dia multifungsi. Kalian bisa lihat untuk di bagian ini kebalik ya. Untuk bagian bawahnya sini kalian bisa pakai sebagai blush on nih. Jadi yang gambarnya kucing sampai di sini. Nah, untuk bagian atasnya ini yang warnanya agak ada ungu, ada pink sama ada white-nya, kalian bisa jadiin sebagai highlight. Meskipun highlightnya nggak terlalu yang sampai kelihatan banget kayak gini, tapi ada highlight settle di wajahnya kalian. Xinian sering banget cobain blush on yang kayak sok-sok pink-pinkan gitu biar kelihatan kayak orang-orang Korea yang kawaii gitu, tapi ternyata fail banget. Xinian malah berasa kayak ditampar orang atau jadi badut sehari kalau misalnya Xinian pakai blush on warna pink. Xinian ternyata udah cobain semua jenis blush on dan yang paling cocok ke Xinian itu entah warnanya orange atau warnanya coral. Jadi coral pink atau coral orange atau warna orange itu udah bagus banget ke Xinian. Kalau misalnya kalian kayak Holika itu belum ada di counternya kalian, atau Kak gimana nih aku pengen beli tapi
aku nggak pengen yang semahal Holika itu kayak gitu. Kalian bisa cobain punyanya Moko Blush Marshmallow Blush On. Seperti judulnya, seperti namanya, Marshmallow Blush On. Dia empuk banget dan halus banget guys. Sinian pakai ini dan dia cukup banget pigmentasinya, dan ini sebenarnya matte. Jadi kalian semua yang suka matte finish atau kalian yang suka blush on yang kelihatannya natural, matte sebenarnya adalah yang paling bagus kalau misalnya kalian cari yang natural. Jadi Sindian punya yang warna orange ini, sebenarnya ada yang pink lagi, cuman yang pink udah hilang. Sindian lebih banyak pakai yang warna orange sebetulnya daripada pakai yang warna pink, karena seperti yang Sindian bilang lebih cocok ke Sindian. Ini adalah punyanya Innisfree Mineral Blusher yang nomor 3. Yang warnanya kayak gini guys. Nih. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini warnanya kayak pink gitu. Tapi yang Sindian senang adalah karena dia bukan kayak pink pastel, tapi pada saat yang bersamaan dia adalah pink yang coral gitu. Jadi cocok banget ke Sindian, kulitnya Sindian. Dan apa ya, kalau misalnya kalian lihat di tangan gini, dia nggak terlalu pigmented guys. Tapi kalau misalnya udah nyampe di kuas ya, itu langsung ngedat yang ulala banget gitu. Langsung apa ya, langsung berubah menjadi ibu tiri galak yang super pigmented gitu. Sindian udah pakai ini dan hampir tiap hari juga sih pakainya, karena Sindian cukup seneng. Dan satu yang Sindian seneng kenapa Sindian beli adalah karena yang pertama warnanya matte, dan yang kedua adalah dia pennya atau tempatnya ini luas banget. Jadi kalau misalnya Sindian mau pakai kuas gitu, itu jadi puas banget pakainya. Dibandingin sama Moko yang kecil atau Holika yang dia kebagi dua, ada highlight dan blush onnya, itu kita harus hati-hati banget buat ngambilnya. Ntar kalau misalnya kena highlightnya, warnanya jadi nggak sesuai yang kita mau. Atau misalnya kalau misalnya powdernya terlalu kecil kayak gini, kayak kita nggak puas banget. Ini tuh kayak karena ini puas banget dan gede banget, jadi kayak pas dengan kuas blush on kita, pas ngambil tuh enak banget, puas banget, jadi langsung bisa diaplikasiin gitu. Oke, untuk daerah mata Sindian harus mulai dengan, kalian tahu kalau misalnya Sindian tuh punya masalah banget untuk gambar alis, meskipun sekarang Sindian kayak udah mulai belajar untuk gambar alis. Ini eyebrow yang udah Sindian pakai dari mulai brandnya sampai sekarang, dari brandnya Heimish. Jadi ini adalah pensil eyebrow punyanya Heimish Eyebrow Pencil. One of the best guys. Kalau misalnya Sindian harus bawa produk multifungsi, salah satunya Sindian pasti akan bawa ini. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya eyebrow pencil itu kebanyakan keras dan stiff dan nggak enak banget kalau misalnya kita pakein. Jadi cuma bisa dipakai di alis doang. Kalau ini satu garisan gini, itu udah kayak wow banget. Udah bisa kita pakai jadi apa ya, empuk banget gitu loh, empuk banget, jadi kita bisa pakein sebagai eyeliner. Lanjut ke eyeshadow. Sebetulnya eyeshadow tuh nggak ada yang Sindian favoritin sampai banget, sampai yang Sindian aku harus pakein tiap hari, kalau misalnya enggak, yo aku tak pergi gitu loh. Yang pertama itu adalah shout out to Morphe palette yang udah kotor banget di Sindian ini. Sindian ambil yang 35T. Sebenarnya Sindian lagi pakai sekarang, jadi kalian bisa lihat nih, dia nggak terlalu gonjreng banget. Jadi kalau misalnya kita lagi pemula terus kita pengen coba smoky eyes, atau kita seneng banget sama apa ya, eyeshadow gitu tapi nggak pengen terlalu gonjreng kayak gitu, ini bisa banget sih, karena waktu di blend dia bisa dibangun layer per layernya, jadi kita bisa bangun pelan-pelan warnanya. Itu sih yang Sindian seneng. Dan not to mention beberapa warna satinnya ini, beberapa warna di sini kayak 3 warna ini, lelo ya, Sindian pakai itu tuh setiap kali apa-apa buka duluan ya. Yang Sindian ambil itu warna pink, kayak pink rose gold gitu di sini. Another product yang harus Sindian mention, yang menurut Sindian worth to try, bagus, boleh lah untuk kalian coba, itu adalah punyanya Heimish eyeshadow palette, Dailyism eyeshadow palette. Sindian harus bilang kalau ini bagus sebetulnya, tapi kalian harus perhatiin kepada falloutnya, karena dia punya warnanya tuh ya, semakin gelap warnanya itu dia falloutnya semakin banyak. Kalian bisa lihat di sini falloutnya itu udah kemana-mana. Kalau misalnya kalian bisa lihat tuh. Yang Sindian senang dari eyeshadow ini karena menyelamatkan dan bikin the best of the year, karena pigmentasinya dan karena glitternya yang super ulala. Sindian nggak tahu apa yang dipikirkan sama orang Korea ya, kenapa mereka jadi ini nih favorit. Tapi menurut Sindian, it's not like my entire above favorite, tapi ini worth to try.
Oke, another product yang Cindy mau mention adalah dua glitter eyeshadow. Satunya itu Cindy lagi pakai sebagai inner cornernya Cindy, dan setiap kali Cindy pakai ini, Cindy selalu dikomplimen sama orang-orang, dipuji, dan mereka selalu nanya kira-kira eyeshadow itu yang kamu pakai itu apa. Ini tuh dari punyanya PAC Cosmetic yang sparkling powder warnanya silver. Another product ini udah dari tahun 2014 sih sebenarnya, tapi Cindy mau mention lagi aja. Punyanya Tony Moly, nggak tahu ini eyeshadownya yang bagian mana, tapi ini udah sampai pecah saking Cindian bawa tiap hari, dan ini udah mau habis juga. Salah satu juga yang terbaik kalau misalnya mau dijadiin sebagai highlight bagian dalam atau dijadiin sebagai glitter eyeshadow gitu. Nempelnya kuat banget, pigmentasinya unik banget sih. Kalian pakai ini sendiri aja, ini udah bisa kayak bikin wajahnya kalian glowing gitu, bagian matanya kalian kelihatan glowing. Kita lanjut aja, kalau Cindy udah nyebutin dua-duanya itu, Cindy lanjut ke bagian eyeliner. Eyeliner ini nggak banyak yang impress Cindy banget, karena Cindy itu matanya saking berminyaknya, terlalu berminyaknya, itu eyeliner itu banyak banget yang nggak tahan di Cindy. Jadi akhirnya Cindy kira-kira ini cuman lari ke eyeliner cair, karena eyeliner cair lah yang hanya mengerti Cindy satu-satunya, nggak pernah keriting, nggak pernah keriting sih, nggak pernah berminyak, nggak pernah blobor, nggak pernah kemana-mana, ya udah stay in place all the day long, that I really love and so pigmented. Salah satu yang Cindy pakai adalah punyanya Etude House OM Eyeline nih. Salah satu produk favorit Cindy lagi yang barusan Cindy coba 2 bulan ini, terakhir ini, adalah punyanya Makeover Eyeliner Pencil yang Brown Latte. Nah, ini sebetulnya adalah produk favorit punyanya Cemindi, salah satu blogger yang kebetulan collab sama Cindy di video ini. Dia favoritin ini banget, jadi dia bilang, aku kalau misalnya habis ini beli lagi, karena ini udah jadi holy grail pensil aku dan aku nggak mau ganti. Dia bilang kayak gitu. Cindy penasaran sebagus apa sih, dan kebetulan kemarin dapat goodie bag isinya Makeover pensil ini. Nggak usah ditanya deh guys, Cindy nggak tanya lagi deh kenapa. Ini wow, ini pigmented banget. Lihat nih, ini 1 kali swatch loh, 1 kali swatch, dan dia empuk banget. Tapi yang anehnya, Cindy wondering kenapa dia nggak smudging di matanya Cindy. Biasanya eyeliner kayak gini kalau udah empuk dan nyaman, itu biasanya dia bakal smudging di kulitnya Cindy dan di matanya Cindy. But this is not at all, enggak sama sekali. Kalian bisa lihat ini bisa sampai tumpul karena di sini udah pakai hampir setiap kali di bagian waterline-nya Cindy atau di bagian bawah matanya Cindy yang paling sering blobor. Oke, untuk maskara selanjutnya. Maskara Cindy punya 2 produk, yaitu adalah all time favorite-nya Cindy, Heroin Make Long and Curl Mascara. Udahlah ya, Cindy nggak usah bahas ini lebih lama lagi ya. Ini udah bagus banget, volumenya bagus banget, curl up-nya bagus banget, nggak bikin blobor, tahan seharian. Salah satu lagi yang terbaik, ini nggak sebaik Heroin Make, tapi dia nggak smudging sama sekali, dan itu for me kalau misalnya udah ada maskara yang nggak smudging dan nggak bikin matanya Cindy yang berminyak ini apa ya, kayak berminyak gitu di bawahnya dan blobor gitu, itu artinya termasuk kategori eyeliner yang bagus. Ini guys, punyanya Heimish Smudge Stop Mascara. Yang Cindy perhatiin, yang Cindy senang adalah karena dia nggak smudging tentu aja. Kalian pakai dan pada saat kalian cuci menggunakan air hangat, dia bakal kayak rontok dengan sendirinya. Kayak produk kayak apa ya, kayak rambut rontok gitu, langsung hilang dan completely bersih, nggak ada sama sekali jejak maskaranya sama sekali. Itu kenapa Cindy seneng banget sama produk ini, karena gampang banget dibersihin. Jadi guys, ini Too Faced Melted, ini yang versi kecilnya pas Cindy ambil, ini one of my favorite so far dari tahun 2016 itu, yang punyanya Melted Peony. Yang kedua ini adalah Melted Jelly Donut yang warnanya Cindy banget, fuchsia banget nih, kayak warna lipstick yang sekarang Cindy pakai. Another product yang Cindy seneng yang sebenarnya ada di bibirnya Cindy sekarang ini adalah punyanya Chateau La Beauté. I don't know how to say it. Chateau La Beauté, La Beauté. Jadi dia bentuknya lipstick, tapi bentuknya kayak wine gitu. Dan kalau dibuka, ada lipsticknya. Cindy ambil ini warnanya pink coral. You see now why I love pink coral also. Korea tuh nggak bisa hidup tanpa lip gradation. Mereka bakal nyediain sponge tip untuk kalian yang kepengen ngeblend, kalau kepengen bikin efek gradiasi gitu, bibir yang gradient lips kayak gitu, mereka akan nyediain sponsnya. Ini adalah Vivid Matte Lipstick yang nomor 13 punyanya Maybelline. Look at the color guys.
Ini yang Cindian pilih sih, sebenarnya Cindian beli sendiri dan Cindian pilih sendiri juga untuk warnanya. Velvet matte-nya dapat banget sih, dan warnanya tuh sesuai dengan bullet yang ada. Meskipun kayak warna belakangnya nggak banget, ini kayak fuchsia, padahal sebenarnya kayak pink kalem gitu. Cindian tuh ragu kalau misalnya pakai yang kayak gini karena kadang-kadang mereka tuh saking keringnya bibirnya Cindian ketarik dan akhirnya apa ya, kerobek dan berdarah gitu loh bibirnya Cindian. Makanya Cindian lebih seneng tipikal lipstick yang agak glossy gitu, atau lip tint aja sekalian yang nggak bikin bibirnya kita itu jadi pecah-pecah atau bikin bibirnya kita tuh tambah kering dan apa ya, bikin bibirnya kita tuh jadi berdarah kayak gitu loh. Kemarin Cindian pakai ini, kaget banget kalau ini tuh ternyata di light onnya so easily banget guys. Kaget banget. Jadi pas Cindian pakai gitu kayak wow, ini sebenarnya nggak kenapa gitu loh kalau misalnya dipakai di atasnya bibir kering gitu loh. Dia nggak bakal bikin bibirnya kita tambah kelihatan kering atau kelihatan pecah-pecah kayak gitu. Oke guys, so thank you so much udah nonton video ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan kalian yang sangat-sangat baik banget untuk nonton videonya Cindian sampai akhir di sini. Hai guys semua. So yeah, I'm Cindian. I shall talk to you guys really soon. Selamat tahun baru semuanya. Sampai bertemu di tahun 2017. Nyang. Nih bekas. Annyeong.